semuanya, selamat datang lagi di channel aku Astri Aitko. Hari ini aku bakal ngebahas tentang drama Korea lagi. Dan drama Korea yang satu ini tuh udah ditunggu-tunggu banget. Terus saat sekarang drama ini tayang, ini tuh langsung banyak dibicarain banget sama orang-orang. Dan jadi salah satu drama Korea yang terpopuler saat ini. Drama apakah itu? Yaitu drama Korea Startup. Oke, jadi kalian udah pasti tahu drama Korea ini tuh dibintangin sama Suzy yang di sini berperan sebagai So Dalmi. Terus juga ada Nam Joo Hyuk yang berperan sebagai Nam Do-san dan juga ada Kim Son Ho yang berperan sebagai Han Ji Pyong. Selain mereka bertiga sebagai pemeran utama, di sini tentunya juga banyak banget aktor-aktor yang udah kalian kenal di drama Korea sebelumnya. Nah, buat yang belum tahu, drama Korea Startup ini juga semangatnya sama dengan drama Korea Itaewon Class, yaitu menceritakan tentang perjuangan, tentang ambisi, tentang semangat anak muda untuk meraih mimpi mereka di dunia bisnis. Cuman bedanya kalau Itaewon Class kan menceritakan bisnis di bidang F&B, nah kalau Startup ini menceritakan bisnis di bidang teknologi dan juga jasa gitu. Nah cuman drama Korea Startup ini tuh nggak cuman menceritakan perjuangan anak muda yang lagi membangun startup, tapi juga menceritakan tentang kisah keluarga dan juga romansnya. Jujur di episode 1 drama Korea Startup ini tuh udah mencuri perhatian banget karena setiap orang yang aku tahu nonton drama Korea ini pasti di episode pertama itu semuanya pada nangis. Nah, aku pengen tahu juga dong kalian yang udah nonton drama Korea ini apakah di episode pertama nangis atau enggak. Kenapa bisa senangis itu? Karena emang yang lebih ditonjolkan di episode pertama ini tuh tentang keluarga dan juga tentang perjuangan seorang ayah yang juga mengejar karir di dunia bisnis. Yang bikin menarik adalah di episode pertama ini tuh alurnya emang cepet banget, gaya penceritaannya nggak bikin kita bosen, dan selain karena penulisannya yang bagus, acting para pemain di episode pertama ini juga sangat bagus, sangat membuat kita terbawa suasana, terutama actingnya Kim Jun Hoon yang berperan sebagai ayah dari si Suzy ini, yang di episode pertama beradu akting dengan aktor Korea senior favorit aku, yaitu Kim Hae Suk. Nah, perkenalan pertama aku sama Kim Hae Suk ini tuh di film Korea Long Visit. Di situ beliau berperan sebagai seorang ibu juga, dan di sana juga aku dibikin nangis bombay. Termasuk juga di drama Korea My Father is Strange, terus Mother of Mine. Pokoknya kalau Kim Hae Suk berperan sebagai seorang ibu dan kemudian kisahnya itu menyayat hati, kalian nggak usah ragu lagi, pasti kalian bakalan dibikin nangis karena emang bener-bener dalam banget penghayatannya sebagai seorang ibu gitu. Nah, terus di episode pertama ini tuh kayak pokoknya ditabur banyak benih atau banyak clue tentang apa yang bakalan terjadi di episode selanjutnya di drama Korea Startup ini. Jadi pokoknya sampai sejauh ini episode pertama masih jadi salah satu episode favorit aku di drama Korea Startup ini sih. Soalnya emang segitu bikin puasnya di hati aku. Nah, makanya karena aku suka banget sama episode pertamanya, jujur di episode-episode selanjutnya itu tuh aku lumayan agak dalam tanda kutip kecewa karena emang flow-nya kan jadi lebih lambat. Terus yang tadinya aku pikir drama Korea ini tuh bakal berfokus pada perjuangan di bidang startupnya, tapi ternyata yang juga sangat menonjol adalah cerita romansnya gitu. Yang romansnya kurang aku suka jujur. Karena ini tuh romansnya tipe-tipe romans yang ada di drama Korea Reply 1988. Yang di Reply 1988 itu tuh menceritakan kisah cinta segitiga antara Doksun, Junghwan, dan juga Taek. Nah, sama dengan di Reply 1988, di drama Korea Startup ini juga ada kisah cinta segitiga yang kurang lebih karakternya itu mirip-mirip banget. Dan seperti halnya di Reply 1988, di drama Korea Startup ini juga couple yang aku idam-idamkan itu tuh kayaknya nggak bakalan terjadi. Apalagi di drama Korea Startup ini tuh kisah cinta segitiganya ngeselin banget karena si Dalmi yang katanya baru pertama kali pacaran tapi udah agresif banget, dan itu tuh bikin kesel banget soalnya dia agresifnya ke orang yang bukan aku idam-idamkan sebagai pasangan dia gitu. Jadi gitu deh. Tapi terlepas dari kisah romansnya, ada banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari drama Korea Startup ini yang berhubungan dengan dunia startup, termasuk tentang tantangan-tantangan yang biasanya orang-orang di startup itu hadapi yang mungkin belum kita tahu gitu. Makanya drama Korea yang satu ini tuh cocok banget ditonton buat temen-temen yang lagi pengen untuk mendirikan startup. Terus kita juga bisa tahu kira-kira kriteria apa aja sih yang dibutuhkan oleh seseorang untuk memperoleh jabatan tertentu di sebuah startup.
startup gitu. Karena siapa tahu pengetahuan kita atau asumsi-asumsi kita selama ini tuh melenceng dengan yang sebenarnya terjadi. Jadi intinya kalau di Itaewon Class kita jadi tahu tentang seluk-beluk atau proses membangun bisnis F&B, kalau di startup kita jadi tahu di dalam cara kerja orang-orang startup itu kayak gimana gitu. Selain itu, yang aku suka juga dari drama Korea startup ini adalah ketika ngelihat semua orang itu emang berjuang dengan mimpinya masing-masing gitu. Padahal mereka itu tuh punya latar belakang pendidikan yang berbeda, latar belakang keluarga yang berbeda, latar belakang ekonomi yang berbeda, tapi semuanya itu benar-benar mencurahkan perjuangan mereka buat membangun startup ini. Dan kita juga bisa ngelihat perjuangannya itu dari berbagai sudut pandang, termasuk juga tentang perjuangan seseorang yang kita anggap memiliki privilege untuk gampang aja gitu meraih sesuatu. Padahal ternyata kalau dilihat dari sudut pandang dia itu tetap berjuang juga gitu, tetap nggak mudah juga meskipun terlihatnya dia memiliki privilege untuk bisa langsung menggapai impian dia. Jadi gitu intinya aku suka, karena kalau ngelihat drama Korea yang semangat gini, yang berjuang kayak gini tuh jadi kayak ikutan semangat gitu, ikutan pengen berjuang. Makanya si startup ini tuh emang lumayan ngasih energi yang positif sih buat para penontonnya, khususnya buat aku. Nah tapi tentunya ada beberapa hal yang aku kurang suka dari drama Korea startup ini. Salah satunya adalah dari segi komedinya yang menurut aku seringkali itu trying to be funny. Jadi kurang dapat aja sih komedi di tipe-tipe komedi yang ada di drama Korea startup ini buat aku. Terus juga menurut aku ada beberapa karakter yang kurang tereksplorasi dengan baik. Salah satunya adalah karakter Jong Saha yang dia sebagai desainer di Samsung Tech ini. Kenapa menurut aku dia harusnya bisa tereksplorasi lagi? Soalnya dia itu di awal kemunculannya kayak bener-bener ditunjukin sebagai seseorang yang istimewa gitu, seseorang yang beda karakternya dengan teman-teman dia yang lain di Samsung Tech. Tapi dia itu sampai sekarang, sampai episode 10 ini terlihat hanya sebagai pemanis aja gitu. Padahal menurutku dengan latar belakang karakter dia, sebenarnya dia itu bisa menjadi sosok yang penting juga gitu di drama Korea ini. Nah terus hal lain yang aku suka juga adalah drama Korea startup ini adalah salah satu drama Korea yang di awal-awal itu punya banyak pertanyaan yang belum terungkap antar satu karakter dengan karakter lainnya. Tapi startup ini tuh bukan tipe drama Korea yang menunda jawaban ke akhir-akhir sehingga kita itu bisa jengkel banget gitu. Seolah-olah si jawabannya itu tuh bakalan cepet terungkap tapi ternyata masih ditunda sama episode-episode akhir. Enggak, di sini tuh beberapa pertanyaan udah cepet aja gitu langsung dijawab. Jadi si penulisnya itu tuh enggak sayang gitu. Kayak dia itu kelihatan tetap punya bahan gitu untuk mengembangkan cerita ini tetap lebih menarik. Meskipun memang ada beberapa pertanyaan yang kayaknya itu sebagai pertanyaan kunci tetap disimpan di akhir-akhir sih, sehingga kita bisa kadang-kadang masih ngerasa gergetan juga gitu kapan ini terungkapnya. Nah terus hal terakhir yang aku garis bawahi dari drama Korea yang satu ini adalah di drama Korea startup ini banyak kejadian-kejadian yang kesannya itu adalah keberuntungan buat karakter-karakternya. Tapi kalau kita lihat secara lebih luas lagi, sebenarnya ini tuh bukan sebatas keberuntungan aja, tapi itu tuh merupakan bonus dari hubungan antar manusia yang baik. Nah, jadi intinya kalau misalkan kita berbuat baik kepada seseorang, si kebaikan itu tuh pasti bakalan kembali lagi ke kita. Entah itu ke kita pribadi ataupun ke anak cucu kita gitu. Jadi intinya keberuntungan-keberuntungan yang diterima si karakter-karakter di drama Korea ini tuh tidak semata-mata terjadi begitu saja, tapi udah merupakan kayak hukum alam aja gitu. Dia itu mendapatkan kebaikan yang sebelumnya ditanam mungkin oleh dia sendiri ataupun oleh orang-orang di sekitar dia gitu. Nah jadi intinya drama Korea startup ini adalah salah satu drama Korea yang aku suka karena yaitu bisa membangkitkan semangat. Terus juga di drama Korea itu banyak banget pengetahuan baru yang baru aku tahu. Tapi jujur aku kurang suka sama romansnya, itu tuh romansnya bikin sakit kepala banget, bikin emosi banget. Cuman tetap aku tonton sih karena memang startup ini tuh lumayan ngasih energi positif setiap aku nonton gitu. Jadi intinya buat kalian yang belum nonton juga, coba nonton startup sekarang juga dan siap-siap nangis di episode pertama. Oke, kayak gitu aja pendapat aku tentang drama Korea startup ini, dan sampai ketemu di kolom komentar ya. Dah!